pembahasan yang menurut saya sangat penting. Iya tuh, Kenapa? Bang. Sini. Apa? Ini seperti lagu lo nih. Apaan tuh, Bang? Yang hoak-hoak itu. Ya. Lo tahu sendiri, itu kalau lagi pilpres kita tuh kan suka banget berita-berita hoak Ya. yang membuat kita makin terpecah bangsa ini. Bener. Ngomongin soal pilpres Ya. ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang KPU nih. Nah. Singkatan apa? Komisi Pemilihan Umum. Ih, pinter tumben. Udahlah kita ngobrol aja ini dengan Ketua KPU, ada Bapak Hasyim Asyari dan juga Ibu Betty Epsilon. Bu Betty. Wah, matching Bu Betty ini sama... Bajunya bisa sama Sama gini sama warnanya. saya bajunya nih. Wah, kita janjian nih. Ibu seleranya sama Boyen sama loh. Selamat Kan datang namanya- Pak Hasyim. Selamat datang Bu Betty. Ya, Ini kita mau ngomongin soal, ini kan udah di depan mata Ya. banget nih Pak. Pemilu 2024. Biasa kan panas nih ya kalau udah ngomongin soal pemilu. Biasa ujung-ujungnya juga bisa KPU juga nih yang kena Nah, gitu. iya. Nah ngomongin pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya nih apa nih Pak Hasyim? Di pemilu 2019 yang lalu itu, Bapak gimana Pak? Emang tegap ya, Oh, emang tegap. wibawa. 2019 itu kan pemilu serentak pertama kali ya. Betul. Serentak dalam arti milih presiden, memilih Legislatif. anggota DPR di provinsi, kabupaten kota, dan Oh. DPD. Ya. Oke. Nah kalau nanti 2024 serentaknya ini sama ya, artinya milih 5 jenis pemilu ini, tapi nanti di bulan yang berbeda ada pilkada. Kalau kemarin-kemarin pilkada kan di tahun-tahun yang berbeda, Mas. Ya, Nanti ya. pilkadanya itu serentak untuk milih gubernur di Indonesia, semua gubernur kecuali DIY ya, Oh. Jogja, kemudian milih bupati wali kota di 500 sekian kabupaten kota. Tapi itu nggak bareng dengan pilpres ya Pak ya? Beda, tapi Beda di ya? tahun yang sama. tahun Tahun Oke, waduh. Iya, padahal nanti syarat pencalonan kepala daerah itu kan partai politik yang punya kursi minimal 20% kursi DPR di provinsi atau kabupaten kota. Ya. Kursi ini diperoleh dari pemilu 2024. Makanya kemudian semua pasti harus hati-hati partai. Karena sekarang ini bertarung untuk memperoleh suara maupun kursi di pemilu 2024. Tapi nanti suara atau kursi itu akan dijadikan modal untuk pencalonan pilkada. Misalkan Mas Desta sama Mas Vincent nih, sama-sama pimpinan partai politik. Ya. Sekarang ini pasti bersaing ketat, kompetisi ketat untuk memperoleh suara dan kursi Iya, untuk benar. pemilu DPRD-nya. Betul, iya. Tapi nanti suatu ketika bisa aja berkoalisi untuk mencalonkan kepala Iya, daerah yang sama. Oke. Nah dengan begitu ketika bersaing di pemilu ini kan mau keras-keras juga, aduh ntar Nanti jadi juga. temenan lagi. Iya. Gitu. Itu kan Kira-kira jadi di gitu. pilpres juga Pak ya? Sama, Iya. di pemilu legislatif sama-sama bersaing untuk cari suara dan kursi. Ya. Tapi di sisi lain ya, ini kan bersaing ini masing-masing Ya, ya. partai. Tapi di sisi lain sejumlah partai mengusung pasangan yang sama. Yang ini mengusung pasangan yang sama. Makanya mau nggak mau masing-masing partai semacam ada mekanisme alamiah untuk sama-sama ngerem. Oke. Nggak kenceng-kenceng lah. Politik kira-kira. taktis namanya. Iya, Kalau kira-kira gitu. Pak Hasyim sendiri arahnya pilih siapa nih Pak? Enggak. Ya intinya begini, anggota KPU boleh milih. Boleh milih. Tapi kan ada azas rahasia. Tuh, luber. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan jujur dan adil. Jujur dan adil. Jurdil. Ya, jurdil. Kalau Bu Betty, menurut data Bu Betty, pemilih baru atau pemilih pemula di 2024 ini banyak banget nggak sih? Kita sudah kategorisasi pemilih berdasarkan usia. Iya. Makanya saya pengen tahu Mas Vincent sama Mas Desta ini. Saya milih baru tahun ini. Oh, Saya dapat KTP tahun lalu. kayaknya bukan pre-boomer, bukan baby boomers. Saya bahkan sebelum 17 juga udah milih kok. Nggak bisa. Kita sudah kategorisasi generasi milenial, Ya. generasi Gen Z, Gen Gen Z. X, pre-boomer dan baby boomer. Dan kalau digabung antara yang Gen Z dan milenial itu 62% Mas angkanya. Wow. Dari 100%? Dari 204 juta pemilih kita. Dari 100% 2000. penduduk Indonesia? Yes. Wush. Tapi kalau pemilih muda sendiri nih kan ini banyak anak-anak muda juga nih ya. Perlunya untuk menggunakan hak pilihnya tuh apa nih? Untungnya lah gitu. Buat anak-anak muda Untuk gitu, anak muda. Gen Z gitu kali Bu Betty. Iya, secara kuantitas mereka tadi menguasai Besar, iya. lebih dari 50%. Tentu mereka cara pikirnya lebih realistis, lebih objektif, lebih kritis, ngelihat situasi bangsa ini. Iya. Mereka tentu punya peer group kan. Iya. Ketika punya peer group mereka akan menularkan
kira-kira ini bagus deh, ini nggak bagus. Dan dari sekian banyak calon untuk DPR RI, DPD, DPRD, mereka tentu akan saling bertukar pikiran. Sehingga menurut kita semua, menurut saya, para peserta pemilu jangan lupakan anak muda. Karena suara mereka secara kuantitas dan kualitas sangat berharga. Tapi Bu Betty, tapi begini juga Pak, tapi bagaimana sih kita menyeleksi itu informasi yang benar? Ya tadi itu ngomongin soal hoax nih Pak. Saya ada campaign juga dengan KPU recheck sebelum ke Gocek. Itu saya dengan senang hati terlibat di kampanye itu. Ini kan perkembangan teknologi informasi ya. Semua orang boleh dikatakan atau sebagian besar ya pegang handphone, gadget yang terkoneksi dengan internet. Yes. Sehingga dengan begitu siapapun sekarang ini bisa nanya apapun, cari informasi apapun, atau dapat sebaran informasi apapun. Nah kalau ada situasi-situasi seperti itu, ini saran kami ya, diantaranya harus dicek ke mana, media-media konvensional kayak Net TV misalkan, kan ada berita. Kalau di Net TV nggak ada berita, bisa jadi apa yang disampaikan itu tidak benar. Demikian juga macam-macam informasi masuk ke kita, ke kami di KPU. Kami juga harus responsif, harus segera membuat klarifikasi, menjelaskan ke publik ini benar atau tidak. Situasi yang sesungguhnya itu yang benar itu seperti apa. Makanya kemudian semua informasi boleh dibaca, boleh dinikmati, tapi jangan mudah segera ditelan. Tapi ini ngomongin soal digital, udah digital tadi seperti Pak Hasim bilang, ini kan sekarang udah zamannya digital. Kenapa masih orang harus datang ke TPU? TPS. Tempat Pemakaman. Kalau pembuangan tuh apa sih? Pembuangan. TP. Sama. TPA. Iya. TPA ya? Ini kenapa malah ngomongin gini ya? Gimana? Kenapa kita harus tetap datang ke TPS? Mas Vincent, Mas Desta, kita seharusnya paling berbangga sedunia bahkan untuk hari H pencoblosan. Indonesia adalah tempat di mana negara paling aman ketika hari H pencoblosan suara dilaksanakan secara langsung, transparan. Mas Desta dan Mas Vincent nggak dilarang untuk melihat hasilnya, sehingga untuk single day penyelenggaraan pemilu di dunia, Indonesia the best untuk mencoblos hari H pemungutan suara. Saya sih suka itu kayak perayaan gitu loh di kompleks saya tuh. Kalau harapan saya Pak, mungkin ini kita harapan semua deh teman-teman bahwa berbekal apa yang terjadi di 2019. Bisa diperbaiki ya Pak ya? Semuanya ya. Kita kan sangat terpecah ya. Kalau saya sih dari opini saya di Pilpres kemarin tuh kayaknya waduh keluarga aja bisa jadi ribut lah apa. Pengen balikin lagi bahwa ini perayaan pesta demokrasi. Kita sama-sama menyuarakan dan kita ini satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Indonesia. Siapapun yang nanti akan menang ya semua harus legowo dan bisa menerima gitu Pak ya. Semoga ya, perbaikannya adalah dari kita semua sendiri ya. Apa sih lo? Oke lah, setelah ini kita akan bermain challenge bersama Pak Hasim dan juga Ibu Betty. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.